Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Integra Indo Kabinet Tbk atau kode sahamnya WOOD. Kira-kira seperti apa perusahaan ini akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi saya ambil dari materi public expose-nya ya, PT Integra Indo Kabinet Tbk. Perusahaan ini merupakan produsen produk kayu terintegrasi terbesar di Indonesia. Jadi kegiatan usahanya ini meliputi kehutanan, furniture manufaktur, dan juga retail dan distribusi. Pengalamannya lebih dari 30 tahun dan produk utama perseroan ini ada kayu alam, knockdown furniture, dan juga fully assembled furniture dan building komponen. Lalu di sini kita juga melihat dari kehutanan ini ada LOX ya, ada LOX. Nah, perusahaan ini mempunyai 2 konsesi hutan, lebih dari 163.425 hektar. Lalu manufaktur ada furniture dan juga building komponen dengan total kapasitas 44.710 meter kubik. Lalu distribusi dan retailnya ada wooden dan non wooden furniture. Jadi punya lebih dari 170 akses di seluruh Indonesia dan 2 gerai di Surabaya dan 1 di Bali. Dan kalau misalnya kita lihat dari struktur perusahaannya, WOOD ini dimiliki oleh PT Integra Indo Lestari sebanyak 68,1%. 31,9%-nya dimiliki oleh publik. Nah, ini sekilas tentang kehutanan, lalu manufaktur, distribusi dan retail. Nah, ini dia ya produk-produk utama perseroan kalau misalnya udah jadi seperti ini. Jadi memang luar biasa banget. Nah, ini dia produk-produknya, bisa dilihat di materi public expose perseroan ini. Kita akan langsung aja ke kinerja perusahaan ini seperti apa. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, pendapatan perseroan ini terus meningkat dari 1,3 triliun menjadi 2,1 triliun. Lalu kalau misalnya kita lihat dari labanya, ini juga terus meningkat ya, dari 141 miliar menjadi 242 miliar di tahun 2018. Tapi habis itu turun ya, menjadi 218 miliar. Jadi penurunan ini karena kita lihat bebannya cukup naik ya di sini. Nah, ini beban lain-lainnya naik dari 149 miliar menjadi 207 miliar. Oke, dari sisi income statement cukup oke ya, karena cenderung mengalami peningkatan tapi laba bersihnya agak turun. Dari sini kita akan melihat dari sisi cash flow-nya. Nah, dari sisi cash flow ya kita lihat dari arus kas dari aktivitas operasi ini kalau saya bilang cukup parah. Nah, kenapa cukup parah? Karena dari 4 tahun terakhir yang positif itu cuma di tahun 2017, yaitu cuma 41 miliar. Sementara sisanya minus 194, minus 400, minus 400. Jadi secara kegiatan operasional sebenarnya tidak menghasilkan cash sama sekali ini ya, perseroan ini. Nah, jadi makanya kita lihat di sini aktivitas pendanaannya ini terus meningkat. Artinya perusahaan ini terus meminjam yang namanya utang. 160 miliar, 500 miliar, 600 miliar, 500 miliar. Ini kalau misalnya berjalan terus-menerus, ini bisa bahaya ya teman-teman semuanya. Jadi kita berharap di tahun-tahun berikutnya arus kas dari operasi ini bakal positif. Oke, kita langsung lihat aja di tahun 2020 ini seperti apa. Nah, ini dia total pendapatan di kuartal 2 2020 ini cenderung mengalami kenaikan kalau misalnya kita bandingin dengan kuartal 2 2019 dari 485 miliar menjadi 652 miliar. Cuman memang laba bersihnya turun ya dari 63 miliar menjadi 56 miliar. Oke, dari sini kita bakal melihat dari cash flow statementnya apakah udah membaik atau tidak. Ternyata kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 ini cash flow from operationnya ini positif ya, dari 57 miliar lalu 47 miliar. Nah, makanya udah mulai membayar yang namanya aktivitas pendanaannya. Nah, di sini. Oke, lalu kita akan melihat dari sisi key stat-nya, kita bakal melihat dari sisi solvency rasionya terlebih dahulu. Kira-kira perusahaan ini gimana? Dari current rasionya masih oke ya, di kisaran 1,31 kali. Kita bakal melihat grafiknya seperti apa dari 5 tahun terakhir. Nah, dari 5 tahun terakhir karena rasionya sempat 1,5, sempat mendekati 1, tapi sekarang udah di 1,31, which is masih oke ya, masih sehat. Kita bakal lihat dari debt to equity rasionya. Oke, dari 5 tahun terakhir ya. Nah, dari 5 tahun terakhir dulunya debt to equity rasionya masih mendekati 0, cuman ini udah kecenderungan mengalami kenaikan, mengalami peningkatan.
Jadi ini masih cukup sehat ya, masih sehat sekali, jadi masih aman lah. Si Wood ini kayaknya nggak mungkin bangkrut. Oke, balik lagi dari sisi valuation, current PE ratio-nya 13,16 kali, jadi masih cukup fair, nggak mahal, nggak murah juga. Cuman kita bakal lihat trennya ke belakang seperti apa. Nah ini dia, dari 5 tahun terakhir PE ratio si Wood ini sempat ke 25, lalu sempat mendekati 5, sekarang udah di 13, udah berada di tengah-tengah. Jadi upside potensialnya masih ada lah ya, kira-kira mendekati 20, tapi penurunannya ya terbatas lah. Karena di angka 6-7 ini boleh dikatakan cuma sebentar, palingan turun ya sampai ke 10. Jadi memang risk sama rewardnya udah cukup menarik kalau misalnya kita mau lihat. Kalau dari sisi price to book value ratio sekarang di 0,97 kali ya, jadi masih cukup murah karena di bawah BBV 1 kali. Kemarin waktu naik-naik itu dia sempat ke BBV 2,5 kali, sempat turun hampir 0,5 kali. Jadi ya boleh dikatakan sekarang ini masih banyak upside potensialnya untuk si Wood ini. Oke, kita langsung lihat lagi ke valuation-nya. Nah, dari valuation ini kita bakal ketik ya langsung ya Wood. Kita bakal lihat value-nya seperti apa. Oke. Dengan mengasumsikan earning per share 32,98, maka target price-nya Wood adalah 569. Ya, 569, harga sekarang 436. Jadi ada upside potential atau margin of safety sekitar 31%. Untuk konsensus targetnya paling tinggi 716, di tengah-tengah 732, lalu low-nya 714. Jadi moga-moga video kali ini bermanfaat tentang Integra Indo Kabinet atau kode sahamnya Wood ya. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.